Halo Sobat Investor, pada video kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor properti. Secara umum saham-saham di sektor properti ini tidak menarik karena walaupun pada bulan November tahun lalu sempat ada beberapa saham yang tembus dari downtrend jangka panjangnya, tapi mayoritas sekarang kembali turun di bawah downtrend lain itu. Downtrend ini sudah terjadi sejak antara tahun 2013 sampai tahun 2017. Jadi ini adalah downtrend yang sangat lama untuk saham-saham properti. Nah, kalau untuk tembus lagi itu butuh waktu dan juga tenaga yang sangat besar. Jadi kalau mereka sekarang ini berada di dalam downtrend, lebih baik kita hindari dulu. Dan juga untuk jangka menengah, ada beberapa saham properti yang uptrend jangka menengahnya sejak bulan Maret 2020 itu sudah tertembus ke bawah. Jadi ini merupakan fase downtrend yang baru untuk saham-saham properti. Nah, sebelum kita mulai untuk diskusi saham-saham properti, maka kita lihat dulu pergerakan IHSG seminggu terakhir. Kita gambarkan minggu lalu bahwa kalau IHSG bisa tetap di atas kotak kecil ini, maka tren IHSG adalah untuk menyentuh naik ke atas resistance 6750. Pada minggu ini sempat IHSG tertarik ke bawah, tapi lalu hari Jumat ini malah kembali hijau. Jadi dengan penutupan yang sangat dekat dengan resistance all time high 6750. Nah, dengan demikian kalau memang tidak ada masalah lagi untuk pergerakan IHSG, asalkan IHSG berada di kotak kecil ini, maka kita prediksi IHSG akan tembus dari resistance 6750 dan menuju 7400-an. Kita mulai dengan saham properti yang pertama adalah Pewon, Pakuwon Jati. Kita lihat lagi dari chart mingguannya. Ini untuk chart mingguannya seperti terlihat di sini sempat naik di atas downtrend line tapi turun kembali. Nah, saat ini berada dekat dengan garis uptrend di sini. Pewon masih merupakan saham yang relatif lebih kuat dibanding yang lain ya. Nah, jadi pada saat ini sempat tertembus uptrend jangka menengah ini tapi naik. Yang kita harus perhatikan dari Pewon adalah level 480 ini. Kalau Pewon tidak bisa naik di atas level 48, 480 sampai 485 ini, maka cenderung akan turun. Kita prediksi kalau memang demikian, maka titik beli berikutnya untuk Pewon adalah di level 400 karena ada support di situ. Selanjutnya kita ke saham CTRA. CTRA kita lihat di sini sudah downtrend sejak Agustus 2016, turun. Nah, sekarang saat ini berada di bawah downtrend lain lagi. Tapi kalau untuk garis uptrend ini hampir menembus. Kita lihat coba di daily-nya, apakah sudah tertembus atau belum. Ini sudah tertembus tapi tidak terlalu besar. Nah, ada kemungkinan bisa naik kembali. Cuma kalau CTRA tidak bisa menembus resistance ini semua, ya berada di level 950 sampai 1000, maka CTRA bisa dibawa turun dulu di level 4800 sampai 820 di lingkaran ini. Ini merupakan support yang lumayan kuat karena sempat terjadi beberapa kali di tahun-tahun berikutnya. Itu untuk CTRA. Lalu berikutnya kita lihat BSDE. BSDE juga downtrend di sini, sempat naik sebentar di November lalu turun kembali. Kalau kita lihat dari uptrendnya masih uptrend sejak tahun 2020 ini, akan tetapi BSDE saat ini tidak berada di support yang lumayan kuat. Jadi kalau kita perkirakan saham-saham properti lain akan turun, maka BSDE bisa saja tertarik turun ke level 880 sampai 900. Di situ mungkin bisa merupakan level beli yang lumayan solid atau bisa menunggu sedikit di 860. Inilah garis uptrend sejak Maret 2020. Selanjutnya adalah saham SMRA, Summarecon Agung. Kita ke weekly dulu. SMRA sudah downtrend sejak tahun 2016. Di awal tahun 2021 sempat naik lalu turun kembali. Begitu juga di awal November lalu sempat terlihat baik. Tapi apa yang terjadi adalah terlihat formasi head and shoulder di sini, di mana dengan neckline angka 800 itu tertembus ke bawah. Pada waktu bersamaan uptrend jangka menengah ini juga tertembus sejak bulan Maret 2020.
Maka yang terjadi adalah kita harus lihat potensi penurunan dari head and shoulder ini di angka 600. Jadi kita bisa tunggu Sumarekon Agung di level sekitar ini 600 sebelum melakukan pembelian. Ini untuk SMRA. Lalu berikutnya kita ke saham ASRI, Alam Sutra Realty. Kita sudah diskusi beberapa kali untuk ASRI. Masih downtrend sejak tahun 2013 ketika menyentuh angka 1100. Pada waktu November sempat berpotensi untuk naik di atas 200, tapi tidak bisa. Jadi saat ini malah menyentuh support di 150 sampai 152. Nah, dengan demikian maka arah ASRI cenderung melemah ke level 100 sampai 102. Ini untuk ASRI. Lalu berikutnya adalah APLN, Agung Podomoro Land. Ini saham yang relatif buruk karena downtrendnya masih lumayan di atas jauh di level 300-an. Dan juga kalau kita lihat secara jangka menengah, ini uptrend sejak Maret 2020-nya sudah tertembus di sini dan juga ada penembusan support kuat 120 sampai 122 di tanggal 13 Januari. Pola ini memberikan potensi penurunan untuk APLN ke level 85 sampai 88. Jadi ditunggu saja untuk APLN-nya. Lalu di saham properti industrial kita punya Kija, kawasan industri Jababeka. Kita lihat dulu. Ini masih downtrend, masih agak jauh dari downtrendnya. Kita lihat ke daily-nya. Sebenarnya daily-nya terdapat support yang mungkin lumayan kuat di 150. Saat ini tetap masih uptrend di sini, tapi kalau memang garis ini tertembus, maka Kija juga menjadi tidak uptrend lagi untuk jangka menengahnya. Nah, jadi sebaiknya ditunggu di 150-an. Lalu berikutnya adalah SSIA, Surya Semesta Internusa. Ini juga masih downtrend. Sekarang ini malah turun di bawah garis uptrend ini, jangka menengahnya. Turun lumayan kencang, tapi ada support sedikit di angka 415. Cuma ini juga tidak terlalu kuat, tapi ya kalau memang mau membeli bisa dicoba di sana. Lalu saham berikutnya adalah BES, Bekasi Fajar Industrial Estate. Ini kelihatannya sudah break dari downtrend di sini, tapi kita lihat di daily-nya, saat ini sudah tembus dari support 120 di sini. Ini ketika pada waktu itu sempat mantul juga, tapi turun lagi. Nah, jadi kalau untuk BES, sebaiknya tunggu di support berikutnya di angka 85. Ya, ini adalah low di Maret 2020. Lalu saham berikutnya yang terakhir adalah yang lumayan baik menurut analisa kita adalah MMLP, Mega Manunggal Property. Ini menyewakan gudang. Ini tidak downtrend karena all time high-nya di angka 900 sebelumnya. Di angka sini 910. Lalu pada bulan Juli tahun lalu sempat menyentuh angka 900. Di angka 895 sampai 895. Jadi tidak secara teknikal tidak downtrend, tapi pada saat ini masih downtrend secara jangka pendek sejak bulan Juli. Nah, kebetulan untuk MMLP ini kita tarik ulang pada saat MMLP di tahun 2020 Maret, ini bulan April. Pada waktu itu MMLP masih di 130-an dan kita tarik garis uptrendnya selalu menyentuh pada saat MMLP koreksi, naik, turun. Nah, saat ini garis uptrend ini sudah dekat di sini. Jadi makanya pada waktu itu pun ketika MMLP turun di sini sempat mantul, walaupun turun kembali ya secara daily. Nah, kalau kita lihat juga di 480-an ini sampai 500 merupakan support yang berkali-kali diuji. Di sini juga sempat. Jadi ketika tembus dari angka 480 itu pun MMLP mantul dengan sangat kuat.
Lalu di sebelum-sebelumnya pun angka 500 ini support sebelum akhirnya turun. Cuma pada waktu itu MMLP kurang liquid ya, jadi kita bisa melihat banyak jarum-jarum di sini. Nah, jadi setelah itu, nah kita lihat jadi masih uptrend. Untuk jangka pendek sudah downtrend, tapi bisa saja ditembus segera. Nah, bagi kita yang untuk melihat titik masuk bisa dipertimbangkan di sini. Kalau memang MMLP bisa menembus bisa menembus, kita gambarkan di sini, menembus downtrend jangka pendeknya, maka berpotensi untuk naik kembali ke angka 900. Cuma saat ini memang masih downtrend, dan walaupun demikian sudah berada di support. Jadi ada 2 titik beli untuk MMLP yang bisa dicoba adalah di support di sini 480-an, lalu dijual saja kalau turun di bawah itu. Lalu ketika naik di atas 650 juga bisa dicoba. Seperti itu. Jadi itu saja update untuk saham-saham di sektor properti. Secara umum masih kurang baik. Mungkin yang masih uptrend adalah kita recap ulang adalah P1 dan mungkin juga BSDE ya. BSDE dan juga MMLP. Jadi secara uptrend jangka menengahnya masih bisa begitu. Selebihnya semua sudah downtrend jangka menengah, downtrend jangka panjang, dan juga baru jebol support yang kuat untuk beberapa saham seperti ASRI, APLN, dan juga SMRA. Oke, itu saja untuk update kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.